Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembahasan SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 MI Madrasah Ibtidaiyah. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar mengenai strategi yang dipakai Rasulullah dalam berdakwah. Nah, kali ini kita beralih ke ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bagaimana beliau menanggapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan yang patut kita contoh. Mari kita simak baik-baik ya murid-murid. Yang pertama yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW menghadapi ancaman paman Nabi sendiri. Siapakah paman Nabi yang menghalang-halangi beliau dalam berdakwah? Namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mendukung beliau dalam berdakwah, malah menghalang-halangi. Selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggungnya. Bayangkan murid-murid, lagi sholat tiba-tiba dilempari kotoran. Masya Allah. Demikian juga istrinya. Istri Abu Lahab juga seperti itu. Ia sering meletakkan duri-duri sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya ketika beliau melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Jadi zaman dahulu itu kan belum ada penerang jalan seterang saat ini, jadi masih remang-remang. Dan istri Abu Lahab itu sengaja menaruh duri-duri di sepanjang jalan menuju masjid. Tujuannya agar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, kakinya tertancap duri dan merasa kesakitan. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan Abu Lahab itu diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan di Al-Quran, Abu Lahab diancam akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid nanti bisa cari, yaitu surat Al-Lahab. Al-Lahab tentunya murid-murid sudah hafal semua. Saya bacakan sedikit ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul adzim. Nanti murid-murid buka Al-Quran, cari surat Al-Lahab. Nah, nanti catat surat Al-Lahab di buku murid-murid beserta artinya.
Ketika masuk nanti Pak Guru akan cek. Ingat, beserta artinya surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Jangan sampai lupa ya murid-murid. Yang kedua yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW atas ancaman para penguasa Mekah. Kalau di atas tadi adalah ancaman dari pamannya sendiri. Nah, sekarang tidak hanya pamannya, tapi para penguasa Mekah juga ikut tidak setuju terhadap dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengancam, mengintimidasi dengan kekuasaannya. Penguasa Mekah tidak rela melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah pengikutnya. Kemudian mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah yang pokok bahasanya adalah membicarakan tentang bagaimana cara sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara menyebar kebohongan. Jadi itu sudah direncanakan oleh para penguasa menyebar kebohongan. Tujuannya adalah agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi para penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menyebar hoaks, berita palsu tentang Muhammad. Artinya Muhammad diberitakan jelek agar masyarakat tidak percaya lagi terhadap apa yang diberitakan oleh Muhammad SAW. Itu adalah rencana para pembesar Quraisy saat itu. Yang ketiga yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kalau tadi penguasa, dan yang ketiga ini tidak hanya penguasa, tetapi kaum kafir Quraisy, rakyat kafir Quraisy pun ikut apa? Ikut tidak setuju terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy. Tujuannya adalah untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, beliau dilempari dengan kotoran binatang yang tentunya busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Beruntunglah kemudian datanglah Fatimah putri Nabi membersihkan kotoran itu. Setelah dibersihkan, Rasulullah pun melanjutkan sholatnya. Kenapa Rasulullah tidak marah murid-murid? Kenapa? Ini adalah suatu contoh yang harus kita tiru bahwa Nabi Muhammad SAW tidak marah. Ingat, Nabi Muhammad tidak marah. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, mungkin Nabi Muhammad SAW akan terasa sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahandanya dengan seraya menangis. Nabi Muhammad SAW pun menjawab kabar Fatimah itu, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Masya Allah. Begitu sabarnya beliau menghadapi tantangan yang ditujukan kepada beliau. Seandainya kita tentu mungkin mundur, tapi ini beliau masih terus berdakwah dan terus berdakwah
selagi masih ada perintah dakwah, maka beliau akan menjalankan perintah itu apapun yang akan terjadi. Apapun risikonya, apapun halangannya, beliau tak gentar. Beliau juga tidak merasa sedih, beliau juga tidak merasa dengki, tapi beliau penuh kesabaran menelateni kaum Quraisy yang sangat jahat terhadap beliau. Ini patut kita contoh murid-murid. Jika suatu ketika kita difitnah, kita dihinakan, kita diintimidasi, maka ingatlah bahwa hanya Allah ya yang akan menolong kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ini terkait ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berada di tengah-tengah Bani Hashim. Artinya secara ras Nabi Muhammad itu adalah keturunan Bani Hashim. Nah, karena Nabi Muhammad itu keturunan Bani Hashim, maka seluruh Bani Hashim pun terkena imbasnya. Artinya apa? Kaum kafir Quraisy membuat pemboikotan terhadap seluruh Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim diboikot oleh kafir Quraisy. Pemboikotan artinya yaitu pengucilan, dikucilkan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Bani Hashim selama ini telah membela dan melindungi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan murid-murid. Tidak hanya kelaparan, kemiskinan, dan tidak berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Jadi ini waktu lama sekali. Jadi beliau tidak bisa berdakwah karena ini skala besar. Kalau tadi hanya Rasulullah yang dihinakan, beliau tetap. Tapi ini sudah satu keturunan. Jadi ini agak berat. Sampai Bani Hashim itu sangat kesulitan dari segi ekonomi dan juga sosial. Tetapi demikian pun Nabi tidak marah. Nabi tetap bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Muhammad mau menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Itulah 5 isi dari pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kemudian papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan dan tidak mau menyerahkan Rasulullah walaupun mereka menderita. Nah, ini juga yang patut kita tiru murid-murid, bahwa jika kita itu juga harus teguh pendiriannya. Tidak hanya pemimpin kita, tapi kita juga harus mempunyai sifat yang teguh pendirian. Akhirnya tahun berganti tahun.
papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Ketabahan mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam patut kita contoh. Jadi sebagaimana yang Pak Guru terangkan di atas, bahwa sikap teguh pendirian ini pun wajib kita contoh. Artinya ketika pemimpin kita benar, maka kita harus membelanya dengan penuh ketaatan. Nah, tibalah di penghujung pembahasan murid-murid. Tentunya murid-murid sudah menyimak baik-baik keterangan Pak Guru tadi ya. Kalau belum paham nanti bisa diputar ulang. Dalam sesi ini Pak Guru ingin mengajukan 4 pertanyaan. Nanti murid-murid catat di bukunya, dan bagi yang mau mengerjakan akan Pak Guru beri nilai nanti ketika sekolah sudah masuk. Artinya jika kalian mendapat giliran masuk, nanti Pak Guru akan pertanyakan mengenai tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Nah, dalam lembar ini kalian bisa catat, kalian skip videonya, lalu kalian catat isi pertanyaan-pertanyaan di bagian ini, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4 ini nanti murid-murid kasih jawabannya di buku murid-murid, dan akan Pak Guru cek di pertemuan berikutnya ketika murid-murid masuk sekolah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman beliau. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Yang keempat, yaitu ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hasyim. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru terkait dengan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menirunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang Pak Guru sengaja maupun tidak. Dan kita bertemu di pembahasan lain. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.